Setelah kedatangan para Rankar untuk mengincar Orihime, keadaan dunia makin panik. Para Shinigami makin tahu kalau kekuatan mereka tidak sebanding dengan para Espada. Penculikan Orihime juga membawa Ichigo dan lainnya pada misi baru untuk menuju Hekomundo. Namun sebelum masuk ke videonya, kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa seru-seruan bareng dalam membahas anime. Dan sekarang selamat datang di obrolan anime. Setelah perpisahan Orihime kepada Ichigo di video sebelumnya, Ichigo kemudian sadarkan diri dan langsung dijemput oleh Kapten Hitsugaya. Para Shinigami diharuskan berkumpul untuk mengetahui informasi penting dari Soul Society. Lewat Kapten Divisi 13 Ukitake, diketahui kalau Orihime menghilang di Senkaimon. Asumsinya ada dua, dia diculik atau dibunuh oleh Rankar. Nah, tentu saja keterangan tersebut tidak bisa disepakati oleh Ichigo yang masih merasakan reatsu Orihime di tubuhnya karena sudah disembuhkan. Dari keterangan Ichigo, Kapten Yamamoto kemudian langsung mencap Orihime sebagai pengkhianat. Menurut Kapten Yamamoto, Orihime secara sengaja berpihak pada Rankar yang menjadi musuh utama para Shinigami. Di sini Ichigo sempat emosi, namun langsung dihentikan oleh Renji. Renji kemudian menawarkan dirinya menuju Hekomundo untuk menyadarkan Orihime. Tawaran dari Renji ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Kapten Yamamoto. Karena menurutnya semua Shinigami harus segera kembali ke Soul Society. Bahkan supaya mereka pulang, Kapten Yamamoto menurunkan Kapten Byakuya dan Kapten Kenpachi. Nah, karena para Shinigami dilarang untuk ke Hekomundo, Ichigo kemudian bertanya bagaimana menuju ke sana untuk menjalankan misi penyelamatan sendiri. Tapi Ichigo juga dilarang oleh Kapten Yamamoto karena dia masih bagian dari Shinigami. Di tengah kegalauannya ini, Ichigo makin galau karena dilabrak oleh Tatsuki. Tatsuki yang sudah bisa melihat roh tahu kalau Ichigo mengetahui di mana Orihime. Namun Ichigo tentu tidak ingin melibatkan teman sekolahnya. Makanya dia seorang diri menuju toko Urahara karena tahu Urahara pasti tahu cara ke Hekomundo. Di ruang bawah tanah Urahara sudah ada Ishida dan Sado yang menunggu kedatangan Ichigo untuk ke Hekomundo. Urahara yang menjadi salah satu karakter paling misterius di Bleach tentu tahu cara ke Hekomundo. Dia pun membuka gerbang Garganta yang menjadi penghubung dunia manusia dan Hekomundo. Sebelum berangkat, Ichigo kemudian memberi pesan pada Urahara untuk menitip keluarga dan temannya. Setelah itu, Ichigo, Ishida, dan Sado baru berangkat. Setelah mereka berangkat, Urahara kemudian menyuruh seluruh teman Ichigo keluar yang sudah diketahui Urahara sejak tadi. Urahara bahkan membiarkan teman Ichigo tahu supaya mereka bisa mengerti tindakan Ichigo. Di sisi lain, Orihime sudah sampai di Los Noches dan langsung menghadap Aizen. Di sini, Luffy lumayan emosi karena dijadikan umpan dalam penculikan Orihime. Untuk menenangkan Luffy, Aizen kemudian menyuruh Orihime untuk menyembuhkan lengan Grimmjow yang sudah hilang. Di sini, Luffy sempat bacot lagi kalau Orihime tentu tidak bisa melakukan hal tersebut. Namun ternyata Luffy salah karena Orihime bisa mengembalikan tangan Grimmjow secara sempurna. Dari keterangan Aizen, kekuatan Orihime bukanlah penyembuhan, melainkan kekuatan untuk memundurkan ruang dan waktu. Kekuatan ini disadari oleh Ulquiorra saat Orihime mengembalikan tangan Sado. Nah, setelah tangan Grimmjow kembali, dia langsung menyerang Luffy untuk kembali mengambil posisinya sebagai Espada nomor 6. Setelah adegan penyembuhan tadi, Orihime pun ditempatkan di sebuah ruangan khusus di Los Noches. Setelah perjalanan di gerbang Garganta dengan Ishida dan juga Sado, Ichigo pun sampai ke Hekomundo, tepatnya di salah satu benteng para Rankar. Kelompok Ichigo pun kemudian dihadapkan oleh dua orang Numeros, yaitu nomor 17 Aislinger dan nomor 18 Demora. Dalam pertarungan ini, Ichigo dilarang terlibat. Sado dan Ishida ingin membuktikan diri mereka. Ya, walaupun sempat dipojokkan, keduanya kemudian mendapatkan cara untuk menang, yaitu dengan bertukar musuh. Kecepatan lawan kecepatan dan kekuatan lawan kekuatan. Ishida dengan busur barunya berhasil menekan Aislinger dan keluar sebagai pemenang. Kemudian Sado dengan knalpot barunya juga menang dengan sekali gocek. Setelah menumbangkan dua Rankar tadi, tim Ichigo kemudian keluar ke Hekomundo yang ternyata berbentuk padang pasir. Dari tempat mereka terlihat Kastil Los Noches yang merupakan markas Aizen dan tujuan utama mereka menjemput Orihime.
Di dalam Los Noches sendiri, Aizen sedang mengadakan rapat untuk para espada mengenai kedatangan tim Ichigo. Grimmjow yang sempat emosi mau keluar dari rapat, tapi ya tentu hal tadi sih kurang ajar, apalagi beliau lagi ngomong. Makanya Aizen memberi sedikit pelajaran pada Grimmjow dengan Reiatsu yang sangat kuat. Balik lagi ke tim Ichigo yang ternyata melihat seorang bocah yang tengah dikejar Hollow. Siapa sangka kalau bocah bernama Nail ini ternyata bukan dikejar tapi malah main kejar-kejaran. Bocah lawak tadi cukup menghibur keadaan Los Noches yang begitu sepi. Apalagi saat tahu kalau tim Ichigo terdiri dari manusia, Shinigami dan Quincy yang jadi musuh para Hollow. Makanya Nail dan juga teman-temannya menganggap mereka orang jahat. Tapi tentu itu tidak benar. Ichigo bahkan menolong Nail yang diserang oleh Runoganga yang merupakan Hollow pasir. Kelompok Ichigo sebenarnya juga lumayan disudutkan karena kelemahan Runoganga ini adalah air. Untung saja tiba-tiba Rukia dan Renji datang menolong mereka. Dalam perjalanan pun bisa dilanjutkan. Siapa sangka Nail dan juga temannya memberikan tumpangan pada Ichigo menuju Las Noches. Dengan dimulainya perjalanan Ichigo, Nail, Rukia, Renji, Ishida, dan Sado ke Los Noches, maka arc 5 menyelinap ke Hekomundo berakhir. Nantinya kita bakal lanjut lagi ke arc 6, pertarungan sengit melawan Arrancar. Kalau kamu suka dengan video dari obrolan anime, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa tetap berbagi konten anime menarik lainnya.